Hi everyone, Afi here. Kita ngomongin masker yuk. Pasti dari kalian banyak kan yang suka dan juga hobi pakai masker. Tapi udah tahu apa belum sebenarnya jenis-jenis masker tuh apa aja dan juga mana yang paling sesuai sama kebutuhan kalian. Kalau belum tahu atau pengen tahu infonya, tonton terus video ini ya. Tentunya setiap hari kan kita udah pakai skincare ya, baik dari mulai cleanser, pakai toner, terus pakai moisturizer, sunscreen, dan lain-lain. Itu namanya skincare rutin harian. Nah, cuma ada beberapa kondisi di mana produk skincare yang kita gunakan harian itu tuh kurang cukup atau belum memenuhi kebutuhan kulit kita gitu, sehingga kita perlu menggunakan beberapa produk tambahan yang dipakainya itu bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali. Nah, salah satu produk tersebut adalah masker. Fungsi masker sendiri memang bisa macam-macam banget ya. Bisa untuk menambahin kelembapan di kulit kamu saat kulit kamu lagi kering banget atau dehidrasi parah. Bisa juga untuk deep cleansing atau membersihkan pori-pori. Bisa juga untuk mencerahkan, bisa untuk bikin kulit lebih tenang, dan masih banyak lagi. Selain itu, menurut saya nih, menggunakan masker itu juga membantu kita untuk merasa lebih rileks. Karena pada saat kita menggunakan masker, baik di pagi hari ataupun di malam hari, itu kan saat kita untuk memberikan perhatian ke diri kita sendiri, ke kulit kita. It's a form of self-care and also self-love. Jadi biasanya sih kalau saya sih pakai masker itu sambil berusaha untuk relax, tenang, ngedengerin musik atau nonton hal-hal yang bikin saya relax, bikin saya happy gitu kan, sambil memberikan ekstra perhatian ke kulit saya. Terus alasan saya juga suka pakai masker adalah hasilnya tuh langsung kelihatan ya biasanya. Misalnya kulit kita langsung kelihatan lebih segar, lebih lembab, lebih cerah, atau lebih bersih gitu. Biasanya tuh abis pakai masker kita bisa langsung melihat hasilnya tersebut. Nah, jenis masker sendiri itu bener-bener macem-macem banget ya. Tapi biasanya sih kalau bisa dikategorikan jadi dua, itu ada masker yang wash off sama masker yang non wash off. Bedanya adalah kalau yang wash off itu setelah kita pakai maskernya selama beberapa saat, abis itu kita cuci atau kita bersihkan dari kulit wajah kita, baru meneruskan ke skincare step berikutnya. Sementara yang non wash off itu memang maskernya didesain untuk ditinggalkan di kulit kita, terus kita bawa aktivitas ataupun kita bawa tidur. Nah, jenis dan formula dari masker wash off dan juga non wash off macam-macam. Kayak yang wash off itu ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya mud mask atau clay mask. Terus kalau yang non wash off itu ada yang bentuknya sheet mask, ada yang bentuknya sleeping mask. Jadi bener-bener macam-macam banget dan bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Nah, di video kali ini saya mau ngomongin tentang mud mask atau clay mask. Ini pasti kalian udah lumayan sering denger lah ya, karena ini bisa dibilang salah satu jenis masker yang lagi populer dan masih tetap populer sampai sekarang. Kenapa populer? Karena memang mud mask ini banyak banget fungsinya buat kulit kita. Mud mask atau clay mask, atau kadang-kadang kita juga sering dengar namanya charcoal mask, itu adalah satu masker yang biasanya kandungan utamanya itu adalah mud atau clay, atau kalau bahasa Indonesianya itu lempung ya. Jadi ini sebenarnya adalah satu kandungan alami gitu ya, maksudnya bisa didapatkan dari alam, yang memang fungsinya itu macam-macam, tapi banyak digunakan di produk skincare karena dia punya kemampuan efektif untuk menyerap kelebihan minyak dari kulit kita, terus juga bisa membersihkan kotoran dari pori-pori juga, membersihkan kayak racun-racun dari kulit, dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga beberapa jenis clay yang dia tuh punya banyak kandungan mineral yang juga baik untuk kulit kita, terus dipercaya juga bisa meningkatkan sirkulasi darah. Makanya clay atau mud itu banyak digunakan di produk skincare ya. Selain itu banyak juga mud mask atau clay mask yang ditambahkan satu jenis kandungan lain, yaitu activated charcoal. Nah, charcoal mask itu juga punya fungsi yang kurang lebih sama. Jadi dia itu bisa menyerap racun, bisa menyerap kelebihan minyak juga, dan bisa membersihkan kotoran dari pori-pori kita. Activated charcoal itu juga biasanya digunakan di makanan untuk membersihkan racun-racun dari badan kita, terus juga digunakan sebagai obat juga, digunakan di pasta gigi untuk membersihkan gigi kita dan juga membuatnya kelihatan lebih putih. Bahkan kadang-kadang ada dicampur ke air juga supaya airnya lebih pure, dan tentunya juga digunakan sebagai salah satu kandungan skincare.
Nah, setelah mendengar penjelasan saya tentang mud mask atau clay mask atau charcoal mask ini, nggak salah kalau misalnya kalian berpikir bahwa jenis masker ini adalah untuk yang kulitnya berminyak, yang banyak komedonya, dan juga berjerawat. Tapi sebenarnya yang kulitnya normal, yang kulitnya kering juga bisa kok pakai mud mask, karena ada fungsi-fungsi lain juga ya. Kayak clay mask ini juga bisa untuk brightening juga gitu. Tapi memang ada trik khusus untuk yang kulitnya kering, gimana caranya pakai mud mask supaya kulitnya nggak tambah kering, karena kan memang mud atau clay itu punya kemampuan yang benar-benar efektif ya untuk menyerap kelebihan minyak dari kulit kita. Nanti saya akan jelasin gimana caranya. Untuk pemakaiannya sendiri, kamu bisa pakai clay mask ini basically kapan aja saat kamu ngerasa kulit kamu memang lagi butuh deep cleansing. Misalnya kamu ngelihat kayaknya pori-pori kamu banyak yang tersumbat, banyak komedo, kamu juga lagi ngerasa kulitnya berminyak banget, itu adalah saat yang tepat untuk kamu menggunakan clay mask. Urutan pemakaiannya sendiri itu kamu pakai setelah kamu cuci muka. Jadi kamu bersihkan dulu kulit kamu, habis itu kamu pakai clay masknya. Nah, dipakainya itu bisa dipakai ke seluruh kulit wajah kalau misalnya kamu ngerasa seluruh muka kamu memang lagi butuh benar-benar untuk dibersihin gitu ya. Atau bisa juga di beberapa area aja, kayak misalnya di hidung, terus di pipi, di dagu, atau juga di dahi yang kamu ngelihat kayaknya lebih banyak komedonya gitu. Nah, setelah maskernya kamu pakai dan kamu ratakan, kamu tunggu sampai kering. Kalau kulit kamu sangat berminyak dan juga berminyak, nggak apa-apa tuh, kamu tunggu sampai memang clay masknya benar-benar kering, baru kamu basuh dengan air. Tapi kalau misalnya kamu kulitnya itu kering atau sering dehidrasi, nah sebaiknya jangan sampai mud masknya benar-benar kering gitu ya. Jadi clay mask itu kan biasanya warnanya gelap, terus kalau misalnya udah kering dia warnanya jadi sangat terang gitu. Nah, jadi jangan tunggu sampai warnanya benar-benar terang, kamu tunggu ya kira-kira kayak medium lah ya warnanya, jadi menuju ke terang gitu, langsung kamu basuh, jadi jangan sampai benar-benar kering, supaya minyak alami di kulit kamu itu nggak semuanya terangkat dan juga kulit kamu jadi nggak kering banget gitu. Nah, setelah itu baru deh kamu lanjutin ke step berikutnya. Step berikutnya sih tergantung kamu. Kalau saya nih, kalau misalnya pakai clay mask, karena itu tuh kayak udah ada efek eksfoliasinya sedikit, biasanya saya akan menghindari untuk pakai produk-produk exfoliating setelah saya pakai clay mask. Jadi kalau saya biasanya setelah saya basuh clay masknya, langsung pakai hydrating toner, udah gitu serum, moisturizer, dan lain-lain. Oh ya, clay mask juga bisa kamu pakai di pagi hari ataupun di malam hari. Terserah kamu aja, bebas aja. Terus dipakainya itu bisa seminggu sekali atau 2-3 kali seminggu. Saya sih nggak terlalu saranin kamu untuk pakai clay mask setiap hari. Karena sekali lagi clay mask ini kan memang punya daya serap yang cukup kuat ya untuk menyerap kotoran, kelebihan minyak dari kulit kamu. Takutnya kalau kamu pakai setiap hari, malah dia akan menyerap terlalu banyak minyak sehingga kelembapan alami dari kulit kamu pun benar-benar lama-lama habis dan kulit kamu jadi terlalu kering. Oke, dari jenis clay mask yang bisa di wash off, sekarang kita ke jenis masker satunya yang non wash off, yaitu saya pilih yang sleeping mask. Sleeping mask ini satu jenis masker favorit saya karena memang menurut saya ini adalah masker yang enak banget dipakainya, dan juga biasanya saat saya bangun tidur itu saya bisa langsung melihat hasilnya gitu. Sleeping mask ini memang dipopulerkan di Korea tentunya, yang memang mereka suka banget pakai produk yang melembabkan, yang nourishing pada saat mereka tidur. Ya, jadi sleeping mask ini disebut juga kadang-kadang overnight mask. Ini adalah satu jenis masker yang memang diformulasikan untuk memberikan tambahan nutrisi ke kulit kita yang emang dikunci gitu ya pada saat kita tidur. Jadi kalian tahu dong ya, saat kita tidur itu adalah saatnya sel-sel di tubuh kita itu regenerasi, termasuk sel kulit kita. Nah, jadi memang penting untuk kulit kita tuh diberi kayak nutrisi tambahan gitu kan, untuk memastikan bahwa proses regenerasinya itu berjalan dengan baik. Udah gitu juga kulit kita juga mendapatkan tambahan-tambahan kandungan yang baik gitu kan. Nah, salah satu fungsinya dari sleeping mask itu adalah memberikan kelembapan tambahan, karena pada saat kita tidur, apalagi pas tidurnya pakai AC, itu kelembapan kulit kita memang kurang terjaga, kadar airnya juga kurang terjaga, sehingga kulit kita tuh kurang balance gitu ya. Terus udah gitu juga biasanya sleeping mask tuh punya fungsi untuk menenangkan juga, membuat cerah juga, dan juga mengembalikan elastisitas kulit kita, sehingga pada saat kita bangun, selain kulit kita kerasa lembab, kerasa tenang, dan juga biasanya sih ngerasanya itu kayak kenyal gitu.
Jadi kalau misalnya clay mask itu fungsinya lebih untuk deep cleansing, untuk membersihkan pori-pori dari komedo, dari jerawat, dari kelebihan minyak gitu ya. Kalau sleeping mask ini justru untuk memberikan nutrisi, menambahkan kelembapan, menenangkan kulit. Jadi memang biasanya sih yang pakai sleeping mask ini untuk kulit yang udah mature, terus juga yang kulitnya kering, kulitnya sensitif. Tapi balik lagi ya, sama aja kayak clay mask, bukan berarti yang kulitnya berminyak itu nggak bisa pakai sleeping mask. Tentunya juga bisa, tapi harus mencari produk sleeping mask yang sesuai dengan kondisi kulit. Nah, sleeping mask sesuai dengan namanya memang diformulasikan untuk dibawa tidur. Jadi pada saat kalian pakai sleeping mask jangan dicuci ya. Pakainya itu adalah di step terakhir di evening skincare rutin kalian. Jadi kalau kalian biasanya di malam hari itu step terakhirnya adalah pakai night cream atau moisturizer, nah sleeping mask itu dipakai setelahnya. Kalau misalnya kalian ngerasa, kak kok kayaknya too much deh, kayaknya ngerasanya kulit aku lengket nih kalau misalnya pakai moisturizer abis itu pakai sleeping mask. Nggak apa-apa, bisa juga moisturizernya kalian skip, terus begitu kalian langsung pakai sleeping mask, abis itu langsung tidur, itu juga nggak masalah. Cuma memang biasanya ada beberapa jenis kulit, kayak contohnya saya yang kulitnya kering banget atau cenderung dehidrasi, itu kurang kalau misalnya menggunakan sleeping mask aja. Jadi saya tetap pakai moisturizer, terus kelembapan dari night cream atau moisturizer saya itu seperti dikunci lagi dengan menggunakan sleeping mask tadi. Karena biasanya sleeping mask itu punya kandungan yang oklusif gitu ya. Jadi oklusif ini maksudnya adalah kandungan tersebut tuh dia kayak menciptakan lapisan gitu kan di kulit kita. Jadi kelembapan yang udah diberikan oleh produk skincare sebelumnya itu nggak menguap. Jadi memang terkunci dengan menggunakan sleeping mask tadi. Tapi balik lagi, disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing aja. Kalau kamu kulitnya itu nggak kering, kamu normal bahkan berminyak, dan ngerasa udah cukup lembab dengan menggunakan sleeping mask aja tanpa moisturizer, then it's completely fine. Nah, sleeping masknya sendiri sebaiknya kamu gunakan kira-kira 30 menit sebelum kamu tidur ya. Karena kamu harus memastikan sleeping masknya udah benar-benar terserap ke kulit kamu sehingga tidak nempel di bantal. Sayang kan udah pakai sleeping mask, tapi malah kebanyakan nempel di bantal dan bukan di kulit kamu. Jadi 30 menit sebelum kamu tidur kamu pakai sleeping mask di akhir evening skincare rutin kamu ya. Setelah kamu bangun tidur, baru kamu cuci muka, kamu bilas sleeping masknya menggunakan cleanser kamu di pagi hari. Terus sleeping masknya sendiri itu bisa dipakai 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, balik lagi sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Mau dipakai tiap hari? Kalau misalnya kamu ngerasa kulit kamu memang membutuhkan sleeping mask itu setiap hari, then it's fine. Kalau saya sih personally biasanya pakainya sekitar 3-4 kali seminggu aja. Nah, salah satu clay mask yang saya mau rekomendasikan ke kalian, yang saya juga suka banget adalah ini. Ini adalah La Coco Amazonian Charcoal Glow Mask. Ini satu clay mask yang juga mengandung active charcoal, sama seperti yang saya bilang tadi. Jadi dia itu mengandung bentonite clay dan juga kaolin clay. Bentonite clay itu adalah satu jenis clay yang memang dia sangat powerful, dia sangat ampuh dalam menyerap racun dan juga kelebihan minyak dan juga bakteri dari kulit kamu ya. Sementara kalau kaolin clay itu dia jenis clay yang lebih mild. Jadi dua jenis clay ini bisa saling membalance gitu ya. Yang satu bisa benar-benar ampuh untuk mengangkat kotoran dan juga minyak dari kulit kamu, tapi yang satu lagi juga dia membersihkan kulit kamu secara lembut, sekaligus juga dia punya banyak vitamin dan mineral yang baik untuk kulit kamu. Selain itu, kalau menurut saya, ini tuh jenis clay mask yang juga cocok untuk kulit yang normal maupun kering, karena di dalamnya itu ada apricot seed oil dan juga camellia leaf extract yang memang fungsinya adalah untuk melembabkan dan juga melembutkan kulit. Saya sendiri yang punya kulit kering, rasanya sih kulit saya tetap lembab dan tetap nyaman, nggak ada rasa ketarik setelah pakai clay mask ini. Nah, ini tuh formulanya tuh kayak thick paste gitu, yang creamy, jadi gampang banget diratakan ke seluruh kulit, terus juga lembut rasanya gitu ya. Jadi pada saat saya basuh dari kulit saya pakai air, ya dia kerasa nyaman aja gitu, karena nggak ada grains-grainsnya sama sekali. Saya sih ngerasa banget kalau habis pakai La Coco Amazonian Charcoal Glow Mask ini, kulit saya emang kelihatan lebih bersih, lebih bright, terus juga ini lumayan ampuh untuk bikin calon-calon jerawat itu untuk kayak keluar gitu ya. Terus area hidung saya itu komedonya juga lebih bersih setelah pakai ini.
Oh iya, produk ini tuh juga ada kandungan mentolnya, jadi bikin ada sensasi semriwing dan cooling gitu ya di kulit kamu. Jadi sebenarnya enak banget dipakai pada saat cuaca di luar lagi panas-panasnya. Jadi jangan kaget kalau misalnya saat kamu pakai itu kayak ada sedikit rasa-rasa dingin-dinginnya gitu. Nah, ada banyak produk sleeping mask di luar sana yang bisa kamu pilih. Tapi kalau saya sih sekarang ini lagi suka banget pakai ini dia, La Coco Watermelon Glow Mask. Ini adalah satu jenis sleeping mask yang dia kandungan utamanya adalah buah semangka, terus pisang, dan juga rumput laut. Mungkin kalian udah lumayan sering ya dengar buah semangka itu dijadikan kandungan skincare karena memang banyak banget manfaatnya untuk kulit. Salah satunya buah semangka itu kan kadar airnya tinggi banget ya, jadi memang cocok banget untuk menambahkan kadar air di kulit kamu, terutama kalau kulit kamu itu lagi dehidrasi. Terus watermelon itu atau semangka juga punya satu jenis kandungan yang namanya lycopene yang merupakan kandungan yang sifatnya itu anti-inflammatory alias anti peradangan. Jadi memang ini tuh cocok banget buat kulit kamu yang sensitif, yang lagi merah-merah, lagi iritasi, karena bisa membantu untuk menenangkan kulit kamu juga. Semangka juga punya kandungan vitamin C yang merupakan antioksidan, jadi juga bisa membantu untuk menangkal efek buruk dari radikal bebas yang biasanya diciptakan oleh paparan sinar matahari, polusi, dan lain-lain. Nah, selain watermelon, La Coco Watermelon Glow Mask ini juga mengandung ekstrak buah pisang juga. Kita dari dulu lumayan sering ya dikasih resep DIY skincare atau DIY mask yang pakai buah pisang. Nah, ini udah ada nih pisangnya di dalam masker ini. Jadi buah pisang sendiri itu kan juga membantu melembabkan kulit juga. Selain itu, pisang juga mengandung beberapa vitamin dan mineral yang baik buat kulit kita. Contohnya salah satunya adalah vitamin A yang bisa membantu untuk mengurangi dark spots, mencerahkan kulit wajah, mencegah keriput, dan lain-lain. Nah, pokoknya intinya ini tuh adalah sleeping mask yang bisa membantu untuk menambahkan kelembapan ke kulit kamu, terus juga menenangkan kulit juga, membuat kulit kerasa kenyal, dan lain-lain. Terus masker ini tuh teksturnya gel yang nggak terlalu ringan tapi nggak terlalu thick juga gitu ya, jadi pas aja kalau menurut saya. Terus dia clear gitu, dan sebenarnya kerasa cukup ringan di kulit dan gampang menyerap. Jadi pada saat di bawah tidur sih nggak akan yang kayak kerasa lengket-lengket dan juga akan nempel-nempel di bantal ataupun di spray kamu gitu. Setelahnya pada saat kamu bangun tidur itu kerasa banget kulit tuh lembab, terus kenyal, dan juga bouncy gitu. Makanya saya seneng banget pakai La Coco Watermelon Glow Mask ini. Terus ingat kan saya bilang kalau kamu kulitnya berminyak itu juga bukan berarti kamu nggak bisa pakai sleeping mask. Nah, salah satunya sleeping mask yang bisa kamu pakai itu yang ini, karena memang ini formulanya ringan banget, jadi nggak akan memberatkan kulit kamu, nggak akan clogging pores kamu juga. Jadi cocok banget buat yang kamu kulitnya berminyak normal, tapi yang kering pun juga bisa pakai ini. Sebenarnya nih nggak ada aturan yang bilang bahwa kamu hanya bisa pakai satu jenis masker aja di satu waktu gitu ya. Jadi sebenarnya kamu bisa banget combine 2 jenis atau 3 jenis masker bahkan di saat yang bersamaan. Contohnya, kalau misalnya malam hari nih, kamu misalnya pengen ngebersihin kulit kamu, ngerasanya kayaknya kulit kamu tuh pori-porinya tersumbat, mungkin kamu seharian ada di luar ruangan gitu kan, jadi kayak bener-bener pengen ngeluarin sisa-sisa kotoran dan minyak dari kulit. Setelah cuci muka, kamu bisa pakai La Coco Amazonian Charcoal Glow Mask. Abis itu kamu pakai hydrating toner, kamu pakai serum, terus pakai moisturizer. Nah, terus abis itu langsung pakai La Coco Watermelon Glow Mask. Itu boleh banget. Jadi setelah kulit kamu dibersihin, habis itu kulit kamu dikasih nutrisi, dikasih kelembapan ekstra, dikasih berbagai macam vitamin dan mineral. Jadi pada saat kamu bangun tidur, kulit kamu nggak cuma kelihatan bersih, terus cerah, tapi juga kulit kamu tuh kelihatan kenyal, lembab, dan juga well rested. Sekian penjelasan saya tentang masker kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, silahkan tanya di comment box di bawah ya. Thank you everyone for watching. Bye!